Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan, sebelum Anda memulai aktivitas hari, kita ikuti kajian Syarat Hikmah Dialog Fajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya Fitriana Ayu, kawan. Pagi hari ini bisa bersama Anda di program Dialog Fajar. Apa kabar Anda? Semoga semuanya dalam keadaan sehat, semangat, dan tentunya sudah bersyukur ya pagi hari ini bisa kembali lagi mendengarkan Dialog Fajar yang insya Allah bisa menjadikan kita semakin menjadi hamba yang bertakwa. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Alhamdulillah pula pagi hari ini sudah hadir Ustadz Mim Saiful Hadi dari Pesantren Al-Quran Nurul Falah Surabaya. Assalamualaikum Ustadz Mim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, alhamdulillah sehat Ustaz. Alhamdulillah sehat, semangat, bahagia. Allahu Akbar. Allahu Akbar, Maha Besar. Kurang luar biasa nih Mbak. Masya Allah, saya juga luar biasa. Oh gitu. Oh gitu ya, luar gitu. Iya betul. Meskipun dengan kalimat itu apa ya, sugesti gitu ya Ustadz ya. Iya benar. Betul. Jadi kalau kalimatnya yang bagus-bagus, insya Allah ya harinya itu juga bagus begitu ya. Amin. Apalagi ya yang setiap harinya, setiap waktunya itu ibadah wajibnya sudah Ustadz. Kemudian sunnahnya juga Ustadz. Masya Allah, nikmat ya. Nah, alhamdulillah. Kalau kita yang seperti itu ya Ustadz ya, apakah pahala yang kita dapatkan itu sudah cukup gitu Ustadz? Atau ada tambahan lagi ya Ustadz yang harus kita lakukan dalam beribadah itu? Ya. Monggo selengkapnya bersama Ustadz Mim Saiful Hadi. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, kawan-kawan sekalian yang dirahmati Allah. Amin. Saya sangat bahagia. Masya Allah. Dan mari kita bersama-sama berbahagia. Masya Allah. Kita menebarkan kebahagiaan, kita mensyukuri apa yang Allah telah berikan kepada kita. Kalau kita tidak mau bersyukur, tidak mungkin bahagia. Betul. Karena ya syukur itulah sesungguhnya yang menjadi titik mula kebahagiaan akan kita dapatkan. Masya Allah. Amin. Salawat dan salam tersanjung kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta keluarga dan para sahabat semuanya. Baik, kawan-kawan semua yang dirahmati Allah, Mbak Ayu nih pertanyaannya rodok menjebak. Iya. Soalnya kan ada yang merasa itu gini Ustaz. Iya Pak. Wajib sudah, sunnah sudah, akhirnya wah, saya ahli ibadah. Sholatis metenteng gitu ya. Masya Allah. Adan sudah langsung berangkat, Masya Allah. Bagus Ustaz, tapi kan ada kenapa begitu gitu. Apakah sudah cukup ya Ustaz? Iya, baik. Saya sangat mengagumi pertanyaan ini. Siapapun kita selayaknya punya pertanyaan seperti ini. Kalau kita sudah merasa menjadi ahli kebaikan itu ya, ahli kebaikan itu senang berbuat baik. Itu pertanyaannya kan harus apa ono sing sik kurang kan itu ya. Apakah ada yang masih kurang? Dan memang harus begitu. Apalagi ibadah yang utama yang akan nanti ditanya oleh Allah pertama kali di yaumul hisab kan sholat misalnya ya. Ini kalau saya sudah sholat dengan tertib, itu ya Mbak Ayu ya, 5 waktu sudah, kemudian tidak pernah terlambat, Masya Allah. Berjamaah lagi, Masya Allah, itu kan. Tetapi apakah kemudian terus sudah cukup aku? Kan tentu harus ada pertanyaan kan, apakah ini sudah cukup, gitu kan? Nah, karena itu saya kutipkan sebuah sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Ala ukhbirukum bi afdala min darajatis siyami was salati was sadaqati. Qalu bala. Qala islahu dhatil baini. Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, maukah kalian aku kabarkan tentang suatu hal yang lebih utama daripada derajat puasa, sholat dan sedekah? Para sahabat menjawab, tentu ya Rasulullah. Rasulullah lalu bersabda,
hal tersebut adalah mendamaikan persengketaan atau dua orang yang sedang bersengketa. Hadis riwayat Imam Abu Dawud. Kawan-kawan sekalian yang dirahmati Allah, jadi memang sebagaimana kita belajar agama ya, apalagi syariat Islam, itu setiap perintah kewajiban atau ibadah mahdhah istilahnya ya, itu disyariatkan oleh Allah kepada kita. Tidaklah dia hanya berdiri sendiri semata-mata untuk dipersembahkan kepada Allah. Dimensinya itu tidak hanya kepada Allah, tetapi juga untuk kehidupan manusia kita. Pergaulan, muamalah, itu ya istilah dalam syariat. Pun demikian dalam kita membangun ketaatan kepada Allah. Di dalam hadis ini Rasulullah menyampaikan, ada orang sudah sholat, ada orang sudah puasa, ada orang sudah bersedekah. Pertanyaannya kan, apakah masih ada amalan yang lebih mulia dari itu? Artinya, amalia ibadah yang sudah kita kerjakan, itu buahnya, itu Mbak Ayu ya, buahnya itu harus bisa jatuh ya, dirasakan lah oleh kehidupan kita di dunia ini dan oleh orang lain tentunya. Jadi setiap amalia ibadah kita ini di samping memiliki dampak langsung secara pribadi atau personal, maka sayogianya lah memiliki dampak secara sosial. Nah, ketika dampak ibadah ini tumbuh, berkembang atau berbuah secara sosial, maka itulah kemuliaan yang lebih tinggi dia akan dapatkan. Karena jangan sampai begini nanti, wah kalau gitu enggak usah sholat, enggak usah puasa, enggak usah sedekah. Nah, kan itu. Pokoknya kita bisa mendamaikan. Nah, itu. Tidak boleh begitu maksud saya. Salah, tidak begitu. Sehingga sekali lagi, setiap amal ibadah yang kita kerjakan ini, buahnya itu tidak hanya semata-mata kita dengan Allah, tetapi orang-orang yang ada di sekitar kita menikmati. Nah itu Mbak Ayu ya, buah yang telah kita petik, yang kita rasakan itu. Maka Rasulullah di sini menyebutkan satu amalan yang keutamaannya, yang kemuliaannya itu bisa melebihi itu ya, melebihi pahala puasa, pahala sedekah, pahala sholat. Apa itu? Mendamaikan dua orang yang sedang bersengketa. Ini berat Mbak Ayu. Karena kapan hari kita baca berita ada orang mau melerai, dia malah ikut terkena tusukan oleh orang yang sedang bertengkar itu kan itu. Atau kemudian karena kelicikan itu, dia maunya mendamaikan, ternyata dia malah ikut-ikutan menjadi tersangka, misalnya begitu ya. Ikut-ikutan terlibat dalam perselisihan tersebut itu. Berat ya Ustaz ya. Berat. Maka dari itu siapapun orang yang merelakan dirinya, menyediakan dirinya untuk masuk dalam urusan orang yang sedang bertengkar dan dia mendamaikan, maka pahalanya melebihi dia sholat, melebihi dia puasa, melebihi dia sedekah. Sehingga orang-orang yang melakukan, kita yang melakukan sedekah, kita yang sudah sholat, kita yang sudah puasa, itu jangan berhenti. Wes sholat aku rek, nggak gitu maksudnya. Wes puasa aku rek, enggak cukup, belum selesai. Sudah puasa, belum. Pertanyaan berikutnya, seberapa besar kontribusi kita terhadap lingkungan di sekitar kita? Tentu tidaklah elok, misalnya itu sholatnya rajin ya, terus dia terhadap tetangga kiri kanan dengan kawan dia cuek, kayak gitu Mbak ya. Iya. Dan jangan pula nanti terus ada anekdot yang
Nggak tahu ini dari mana kejadiannya ya. Katanya ini anekdot, ini cerita anekdot. Ada seorang pencuri ditangkap sama petugas itu, Ya. diinterogasi, kemudian terdengar suara adzan. Si pencurinya ini saat diinterogasi, interupsi, Pak, interupsi. Ada apa? Saya izin. Kemana? Mau sholat. Nah itu. Sama petugasnya dibilang, kamu sholat ini kok mencuri. Nah itu kan. Loh, sholat itu kan kewajiban, mencuri ini pekerjaan. Kan jadi gitu. Innalillahi ya Allah. Salah Ustaz. Sangat salah, sangat salah. Sekali lagi, apabila seluruh kewajiban-kewajiban kita dalam beragama ini kita pandang terpisah dengan kehidupan sosial kita, tidak boleh. Dan kapan hari kan juga ada viral itu kan ya, ada orang pakai pakaian sholat itu ya Mbak Ayu ya. Iya, iya. Terus ternyata dia pulang duluan langsung Ternyata nyengklak, mencuri, ya, nyengklak betul. sepedane wong Betul. sakarepe dhewe Iya, gitu kan. iya. Ya Allah, na'udzubillah min dzalik. Ini begitu. Sama juga dengan kita. Kita sudah sholat, kita sudah puasa, kita sudah bersodakoh. Itu kan amalia-amalia yang luar biasa itu. Iya, iya. Tetapi ketika kita mendapati saudara, mendapati tetangga, mendapati kawan sedang bertengkar, terus kita merasa aman-aman saja. Bukan urusanku itu, urusannya mereka. Ngapain aku ikut-ikutan? Nah, kalimat ini jangan sampai terlintas dalam benak kita. Kenapa? Karena begitu kita mengucapkan atau memegang kalimat itu, sudah pahala puasa kita, pahala sholat kita, pahala sodako kita turun jauh derajatnya, langsung ambles-bles begitu. Sia-sia dong Ustadz. Ya, sia-sia tentunya. Ada janji apa Ustadz kok bisa sampai menyatukan hati yang tadi berkonflik itu bisa menjadikan derajatnya itu, pahalanya itu lebih tinggi Ustadz? Kan kembali kepada perintah sholat sendiri misalnya. Iya. Perintah sholat kan Allah juga sudah jelas menyebutkan dalam surat Al-Ankabut ayat 45 itu kan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Kan begitu? Iya. Bahwa ketika sholat itu sudah ditegakkan, diperintahkan, dikerjakan dengan baik, itu tidaklah selesai. Kenapa? Karena dia mencegah terhadap perbuatan fahsya yang menjijikkan, mungkar dan yang mungkar, yang buruk, yang jahat. Nah ini kan jadi buahnya sholat itu sendiri harus bisa dirasakan, gitu ya, harus bisa tampak, harus wujud dalam kehidupan kita bermasyarakat, dalam kehidupan bersosialisasi, bersosialisasi, sehingga kawan-kawan sekalian rahmatullahi Allah, sangat disayangkan ya kalau kita sudah sholat, sudah puasa, sudah sodako, terus kemudian kita cuek, kita tidak peduli, kita egois, kita tidak mau berbagi, kita tidak mau berempati dengan keadaan di sekitar kita, dengan mengatakan bukan urusanku. Tidak. Nah, itu, kalau Ustaz, kemudian kita membantu, bukannya terus kita campur tangan, tidak ya, kita harus campur tangan, ini diperintah oleh Iya, Allah iya. dan Nanti Rasulullah. khawatirnya begitu, lapo melok urusanku gitu Ustaz. Iya lah, kalau begitu ya kita sampaikan, enggak, saya enggak ikut urusan Anda gitu ya. Justru saya membantu Anda ini agar tidak terjadi pertengkaran seperti ini. Saya ini membantu, ya apa ini kan itu, agar enggak gegeran misalnya gitu. Masya Allah. Gegeran porek, ayo, ya apa sing enak, kan itu kan. Ayo ini ngopi-ngopi sih. Masa sak ruangan meneng-menengan. Nah. Gitu ya. Oh iya, Iya. Masya Allah. Kira-kira gitu Mbak Ayu, semoga bermanfaat. Masya ya. Allah, Iya. Insya Allah bermanfaat Ustadz, mengingatkan siapapun di antara kita. Akhirnya saya menengok kawan saya Ustadz. Maksudnya itu apakah ada hati yang terluka yang pernah kadang itu nggak nyapa gitu ya. Oh, Percuma, iya. Percuma kalau misalkan kita ini sholat di awal waktu tapi ternyata kita abai dengan ya paling lingkungan terdekat begitu ya Ustadz. Oh ya, ini Masya Allah. ini berarti ada kelanjutannya ini kalau gitu Mbak Ayu ya? bilang begitu. Iya, masih perlu perdalam lagi ya Ustadz. Ya ini ada urusan yang penting ini. Masya Allah. Kita ketemu besok insya Allah. Masya Allah, amin amin, demi mencapai ridhonya Allah ini tadi loh Ustadz. Iya tadi loh sholatnya tadi. Ya Allah, baik Ustadz. Terima Iya, kasih iya. Ustadz Sama-sama, Mim. Mbak Ayu. Semoga bermanfaat dan menjadikan kita ini sebagai penenang dan jembatan, wah, menuju perdamaian. Wah, indah ya kalimatnya gitu. Iya. Semoga bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik.
Saya Fitriana Ayu dan juga Ustadz Mim Saiful Hadi pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Program Dialog Fajar yang baru Anda simak kerjasama Suara Surabaya dan Pesantren Al-Quran Nurul Falah Surabaya, lembaga dakwah yang amanah, profesional, dan berbasis Al-Quran. Pesantren Al-Quran Nurul Falah mencetak guru dan hafidz Al-Quran metode tilawati. Informasi dan berikan donasi terbaik hubungi 0822 2759 9920 atau www.nurulfalah.or.id.